Lagi di pertemuan yang ketiga ya. Kita akan ini ya, lainnya di silent dulu ya, suaranya nyampe sini gitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita buka dulu pertemuan malam hari ini dengan bacaan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal Bismillahirrahmanirrahim. Wal mabi'atu, ada yang keempat ya. Qalatus sabi'atu, adapun makalah yang keempat itu an Yahya ibni Mu'ad, dari Yahya ibni Mu'ad. Ya, semoga meridhoi siapa Allahu Allah dari Yahya ibni Mu'ad. Aso, tidak orang durhakani ngono ya. Ing Allah sopo siapa al-karimu dengan ketakwaan. Ikhtirasi, dan menjaga dari Yahya ibnu Mu'ad. Beliau mengatakan bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang tidak akan mendurhakai dirinya sendiri. Bagaimana caranya tidak mendurhakai? Cara bertakwa dan menjaga dari itu ya. Maksud Dengan kita bertakwa dan tidak melakukan kemaksiatan, menjaga kemaksiatan, berarti orang tersebut adalah orang yang memuliakan dirinya sendiri, tidak mendurhakai Allah, gitu ya. Wala atharud dunya, dan tidak
memenangkan ad-dunya aila qaddamaha artinya tidak mendahulukan terhadap dunia. No, yes. No, Ustazah. Wala faddalaha dan tidak mengutamakan alal akhirati terhadap akhirat. Siapa al-hakimu orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang tidak mendahulukan dunia, memenangkan dunia ya Pak. Orang yang bijak adalah orang yang tidak memenangkan dunia daripada akhirat. Artinya memenangkan itu apa? Artinya tidak mendahulukan dunia dan tidak mengutamakan dunia. Jadi posisinya akhirat itu lebih utama, akhirat itu lebih dahulu ketimbang dunia. Musibu artinya benar, ini maksudnya hakim, orang yang bijak. Adapun orang yang bijak itu musibun artinya orang yang benar. Di dalam perbuatannya, tindak. Wahua adapun musibu fi afalihi atau hakimun itu man orang yang mencegah siapa man nafsahu terhadap dirinya man afati aklihi kecepatan ya. Wahwa adapun hakim musibatu fi af'alihi itu man orang yang mencegah siapa man nafsahu terhadap dirinya sendiri min mukhalafati aklihi bertemannya akal as-salimu yang benar. Orang yang bijak itu adalah orang yang itu tidak bertentangan dengan rasionya gitu ya. Itu tidak bertentangan dengan akal gitu ya. Ngomong kayak gitu ya. Kalau orang yang artinya kan ini kita bicara tentang hakim ya, orang yang bijak. Orang yang bijak tentunya lawannya adalah orang yang tidak bijak. Kalau orang yang tidak bijak itu akalnya bertentangan gitu dengan keinginannya. Keinginannya bertentangan dengan akal. Contohnya misalnya gini. Misalnya ada orang yang hidup karena mencuri gitu ya. Dia telah melakukan tindakan yang negatif gitu kan. Dengan alasan karena ingin makan gitu kan ya. Kalau saya tidak mencuri maka saya tidak bisa makan. Padahal kan sebenarnya tidak selalu begitu, bukan tidak selalu begitu. Itu pasti salah gitu kan. Intinya selama ini tidak mencuri, terus juga bisa makan, gitu kan? Jadi ini bertentangan nafsu, bukan dengan akal, itu akan terjadi pergolakan. Nah, orang yang bijak pasti akan mengutamakan akalnya, rasio gitu loh ya. Tapi kalau orang nafsu, ya akalnya itu nggak berfungsi. Kayak orang jatuh cinta itu loh, orang
Akmas, ismuhu adapun namanya Akmas, itu Sulaiman bin Mahranil Kufi, anaknya Mahran al-Kufi. Kecepatan nggak ya? Enggak, Ustazah. Enggak, Ustazah. Ada. lanjut ya. Mbok sing semangat gitu loh. Saya teriak-teriak ini. Enggak. Ustazah. Iya, Ustazah. Saya jelasinnya bulat ya. Bulat bilang ya. Nanti Boten Ustazah. lanjut. Iya, Ustazah. Lanjut ya. Robiya semoga meridhoi siapa Allahu Allah. Ya. Anhu kepada Sulaiman al-Kufi, ai Akmas artinya adalah Akmas tadi gitu ya. Siapa saja man utawi sapane wong gitu ya. Iku kana ada itu karena ada apa roksumalahu modal dasarnya roksumalahu modal dasarnya iku at-taqwa takwa lelah kesel gitu ya karena lelah arsanu lisannya an wasfi ribhidinihi dari mensifati keuntungan dunia, keuntungan agamanya. Waman dan adapun orang itu karena ada siapa man sumalihi modal dasarnya apa ya modal dasarnya itu tujuan dasarnya gitulah ya tujuan landasan dasar atau tujuan dasar tujuan dasarnya modal dasarnya bisa diartikan Karena roksunuti. ya. Orang siapa yang tujuan landasan dasarnya, landasan hidupnya mungkin gitu ya, ke dunia, kalat maka lelah. Apa alsanu lisannya? Anwasfil khusrani dari mensifati kerugian. Dinihi agamanya. Kalau orientasinya itu takwa gitu ya. Hawanya itu syukur terus sampai bibirnya itu mensifati keuntungan dunia, keuntungan agamanya. Keuntungan agamanya karena ini syukur alhamdulillah, ini syukur untung terus gitu ya. Kalau itu landasan dasar adalah takwa. Pokoknya tuh nggak ada bersulo, dicoba kayak apa ya panggah syukur masih untung, jatuh untung orang, udah luka sedikit untung orang, nah, kayak gitu untung terus. Kalau dasar hidupnya adalah takwa, taat pada Allah. Nah, orang yang dasar hidupnya adalah dunia terus dengan bibirnya itu sampai kesel gitu loh, bilang kan kesel lisane menghitung apa namanya kerugian dari agama. Jadi kalau orang itu
hawa nggak syukur gitu loh ya. Jadi rugi terus gitu loh dengan adanya agama itu, dia terus boleh pacaran. Kenapa sih kita harus sholat 5 waktu? Kenapa nggak 3 waktu aja? Sih kita harus bayar zakat, padahal buat makan aja kita ada gitu kan. Sampai kesel gitu. Lisannya itu lelah menghitung-hitung kerugian dari agamanya. Gitu ya. Kalau dasarnya itu dunia, mau sodako aja itu pelit eman. Aku tak weki kancaku, jadi ini berkurang. Gitu kan ya. Aku nek tak weki kancaku, aku tadi gak iso mangan. Aku tadi gak iso ini gitu ya. Jadi itu hawanya itu ya apa ya? Ya gak ada syukur gitu, lelah agama itu berat gitu nah. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan, nanti kita sambung. Nggak bisa ada pertanyaan. Biar kita satu makalah, ada pikiran, terus diungkapkan, nanti sambung makalah yang lain. Yuk, apa? Apa penjelasan saya bulat? Gimana? Maaf, Ustadz, maaf Ustazah, tadi ada yang ketinggalan makalah keempat, bagian keempat. Kok bisa ketinggalan? Yang bagian sinyalnya Ustazah, soalnya keluar tadi. Yang bagian yang makalah keempat, yang baris ketiga dari makalah keempat itu. Ala akhirati hakimun. Tak ulangi, ini potongannya dari sini. Wala asarud dunya, dan tidak, dan orang gitu ya. Aila qaddamaha artinya tidak mendahulukan, wala faddalaha dan tidak mengutamakan, alal akhirati terhadap akhirat. Siapa al-hakimu? Orang yang bijak itu tidak akan mendahulukan dunia ketimbang akhirat, gitu nah. Ya, aimusi fi af'alihi artinya benar di dalam perbuatannya. Orang hakim, bijak, artinya orang yang bijak itu berarti perbuatannya pasti benar begitu. Wa huwa adapun musibu fi af'alihi, orang yamna'u yang mencegah siapa man min mukhalafati aqlihi dari bertentangan akalnya, as-salimu yang sehat. Jadi orang yang bijak adalah orang yang mencegah nafsunya itu bertentangan dengan akal sehatnya. Oh, misalnya aku ini pengen iki misalnya ya. Contoh kecil aja lah, misalnya kita pengen beli baju gitu ya. Nafsu kita ingin gitu kan, tapi akal sehat, ojo duitnya kurang gitu kan ya. Mau nek kurang piye? Nah, sidane kowe kok gak iso gumaem. Nek nafsu itu pengennya itu, tapi nek akal sehat, misalnya berarti aku gimana? Kalau itu tetap dibablasi, berarti bukan orang yang bijak. Bukan tindakan-tindakan yang negatif gitu ya. Teman-teman pengen gelangnya temennya gitu kan ya. Nafsunya pengen, tapi rasionya sehatnya jangan, dosa kalau ngambil. Yang bijak itu bisa menentang, mencegah nafsunya dari pertentangan akal sehatnya. Oke, itu ya ketinggalannya tadi ya. Oke, mungkin ya, ada yang lain. Ya? Ustazah.
Atau ada pertanyaan? Sebelum kita campur ke makalah yang lain. Pasti mau nanya Ustazah. Hah? Pasti mau nanya, izin bertanya Ustazah. Ya, monggo. Bertanya. Tadi kan orang itu adalah orang yang dapat mencegah nafsunya dari pertentangan akal sehat. Lalu Akal sehatnya. Bagaimana cara kita supaya bisa mencegah nafsu tersebut, Ustazah? Kan maksudnya kita itu sangat susah sekali, Ustazah, untuk bisa mencegah nafsu kita gitu. Misalnya kayak kita menginginkan suatu hal gitu, tetapi akal sehat kita belum mampu untuk memilikinya gitu, Ustazah. Ya gunakan akal sehatnya tadi. Oh banget. Kita nggak ngantuk. Kita pengennya nonton TV terus ya, gitu kan? Pengennya seneng-seneng terus. Tapi rasio kita, akal sehat kita, jangan. Kok nek kamu nonton TV terus, PR-mu nggak kegarap. Oh jangan, nanti nilaimu buruk, gitu kan? Akan bertentangan kok, gitu ya kan? Dengan hal itu, nah, yang baik-baik, yang akal sehatnya itu yang digunakan untuk mengalahkan nafsu. Kalau kita menginginkan sesuatu yang sifatnya nafsu, akal sehat kita itu nolak gitu kan. Terus atau di rumah mau tiduran terus, masak, nggak bantu-bantu. Pengennya mau HP-an. Di hati itu ganjel gitu kan ya. Kalau kayak gitu nanti ibuku gimana, kasihan, ini itu dan alasan bla 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 bla. Kita itu ini kok bergerak gitu kan. Kadang-kadang kok nafsu kita yang lebih dominan. Nah, gunakanlah akal sehat nafsu tadi, maka jadilah kita sebagai orang yang gitu, ya. Oke, mungkin ada yang lain. Syukran Ustazah. Syukran Ustazah. Yang lainnya ada? Ya Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazah. Wal makna, adapun maknanya tadi ya, masih lanjut ini. Siapa saja itu tamasaku berpegangan, cecekelan gitu ya, terhadap takwa. Barang siapa yang berpegangan terhadap takwa, biimtithali awamirillahi, terhadap mematuhi perintahnya Allah, nurut perintahnya Gusti Allah. Maha luhur siapa Allah, hale maha luhur siapa Allah. Wajtanaba, dan menjauhi siapa man ya. Al-ma'asi, terhadap kemaksiatan. Bi'an asasa, yen to mendasari, dengan mendasarkan diri gitu ya. Perbuatannya bi muwafaqati syar'i, dengan mencocokkan syariat, dengan kecocokan syariat. Lahu, maka bagiman itu hasanatin, kebagusan, kebaikan. Itu hasanatun, itu hasanatun, kebaikan. Katsiratun, yang banyak. Taksa, yang tidak terhitung. Waman, dan adapun siapa saja. Ya Allah, kecil banget.
sebentar. Itu kecil banget deh, so small, please. Afraid your eyes. Your eyes. Malah. Waman adapun siapa saja itu tamasaku berpegangan, cecekelan, umurin mukhalifatin terhadap perkara yang bertentangan, li syar'i terhadap hukum syara, itu kan hukum syara, hukumnya Allah ya, gitu. Maka baginya itu sayyi'atun keburukan yang banyak, ajuzat yang tidak mampu apa alsanu lisannya zikri dzalik dari mengingat hal itu bil adati dengan hitungan. Jadi barang siapa yang berpegangan terhadap takwa, maksudnya berpegangan takwa gitu ya, mematuhi perintah Allah dan meninggalkan kemaksiatan, sebagai dasar perbuatannya, maka sebagai dasar perbuatannya yang cocok terhadap syariat, maka maksudnya perbuatannya itu cocok dengan syariat gitu, adalah kebaikan yang sangat banyak yang tidak terhitung. Ya. Bagi orang yang berpegangan terhadap hal yang bertentangan dengan syariat, maka baginya adalah keburukan. Ya. Yang lisannya itu tidak mampu mengingat gitu loh. Hal itu, saking banyaknya itu nggak mampu gitu. Oke, dari situ satu makalah, mungkin itu masih makalah yang tadi. Ada yang mau ditanyakan? Sedikit-sedikit teman-teman, terus nanti kita tambah gitu. Dan nggak ingat gitu. Ada? Boten enten? Lanjut ya, there is no? Oke. Oke, continue, right? Wal maqalatu tasi'atu, adapun makalah yang ke-9. An Sufyan Ats-Tsauri, dari sahabat Sufyan Ats-Tsauri. Semoga meridai siapa Allah anhu kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu sahabat yang dicintai Nabi ya, yang terkenal ide perang Khandaq gitu loh ya, yang membuat paret itu. Ini teman-teman pernah dengar gitu kan, Sufyan Ats-Tsauri itu yang mengusulkan Khandaq untuk mengalahkan orang-orang kafir ya, membuat paret, kemudian agar itu tidak bisa menjebol benteng Islam gitu. Wahwa adapun Sufyan Tsauri itu Syaikhu Imam Malik, gurunya Imam Malik. Imam Malik
itu gurunya adalah Sufyan Asy-Syauri, berarti gurunya Imam Syafi'i juga, karena Imam Syafi'i itu berguru kepada Imam Malik gitu ya. Ilmu pengetahuan Islam ya, pengetahuan agama. Pengetahuan agama itu ada sanadnya. Jadi ini dari ini dari ini dari ini, nanti kalau diruntut sampai Rasulullah. Tapi berbeda kalau pengetahuan umum ya, itu sanadnya tidak diperhatikan. Bahkan meskipun itu saya itu jurusannya sosiologi gitu kan, banyak teori-teori yang sebenarnya malah dicetuskan oleh orang-orang yang kehidupannya itu rusak gitu ya. Jadi sebenarnya secara akidah tidak patut ditiru sama sekali, dalam kehidupan sosial sama sekali tidak bisa ditiru gitu, karena memang mereka itu ya orang-orang yang amburadul dalam kehidupannya gitu ya. Ada yang ibaratnya dia stres, kemudian merumuskan sebuah teori, ada yang pokoknya macam-macam lah gitu kan ya. Tapi kalau keilmuan Islam enggak gitu kan. Ketika tertuduh sebagai orang yang tidak adil, itu maka sudah langsung menggugurkan hadisnya gitu kan ya. Ini bukan menggugurkan, mengurangi kesohihan hadisnya. Bisa jadi hadis dhaif dan lain sebagainya nanti ya. Jadi benar kita itu punya ilmu yang ya apa ya, yang keren gitu ya, karena hadis, ilmu-ilmu Al-Quran kita itu sanadnya itu nyambung, dapat diklarifikasi kebenarannya karena jelas ini dari ini hingga satu kurangi kesohihan hadis itu. Jadi ini nanti terputus gitu. Gimana sih kita itu jadi orang muslim gitu kan sebenarnya. Pokoknya dari bahwa ilmu agama itu kok nggak keren gitu ya. Kalau keren itu ya mungkin ilmu-ilmu sains gitu ya. Kita mau sadar keilmuan kita itu luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya, ini malah cerang kemana-mana. Ya lanjut ya. Kullu maksiatin, adapun setiap maksiat, utawi saben-saben maksiat, nasyiatun yang timbul, kullu maksiatin utawi saben-saben maksiat, adapun setiap maksiat, nasyiatun yang timbul, an syahwatin dari syahwat, nafsu gitu ya. Al ishtiyaqin nafsi artinya menolak nafsu, bronto gitu ya, bronto nafsu. Ila syai'in maling diwiji terhadap sesuatu. Fa innahu maka sesungguhnya maksiyah karena nafsu tadi ya, karena syahwat tadi, itu yurja, kena dan arep-arep dapat diharapkan gitu ya. Apa ghufronaha, diampuninya dosa itu. Ai maksiatin artinya diampuninya kemaksiatan. Yang disebabkan atau yang timbul dari syahwat, dari nafsu, itu masih bisa diharapkan ampunannya. Ya. Misalnya teman-teman yo pernah apa ngibah gitu kan, di lidahnya itu gatel banget pengen ngerasani tanggane ya. Atau apa ya, ya perkara-perkara lain lah ya yang karena nafsu misalnya, atau kan gitu kan. Wa kullu maksiatin, dan adapun setiap maksiat yang
tumbuh apa maksiat? An kibrin dari sombong. Ai dakwal fadlu artinya mengaku-ngaku keutamaan. Mengaku-ngaku unggul gitu ya, kok mengaku-ngaku keutamaan. Mengaku-ngaku unggul, mengaku-ngaku utama ya bisa. Sombong itu kan mengaku kita lebih utama dari apa, dari siapa gitu ya. Fa'innahu maka sesungguhnya maksiatul ankibrin gitu ya, maksiat dari sombong gitu. Itu layurja tidak bisa diharapkan. Apa ghufronaha ampunannya. Dosa sombong itu lebih tidak bisa diampunannya gitu, daripada dosa dari kemaksiatan. Kenapa? Li'anna maksiatul iblis, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu karena ada apa asluha asalnya ai maksiatin artinya asalnya maksiat itu min kibrin dari sombong. Jadi dosa sombong itu lebih besar daripada dosa dari syahwat. Karena iblis itu ya, ini dicontohkan iblis itu kan, karena maksiatnya iblis itu asalnya dari sombong. Yuz'amu yang menyangka siapa iblis, sesungguhnya iblis iku anau sesungguhnya iblis iku khairun lebih bagus min sayyidina Adam dari Nabi Adam. Jadi iblis itu dianggap maksiatnya tidak diampuni karena dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Gitu ya. Li'anna zalat karena sesungguhnya keplesetnya, artinya berbuat dosa gitu ya, kepleset. Pada kubangan dosa, bahasa ininya ya. Li'anna zalatu sayyidina Adam karena sesungguhnya terplesetnya Nabi Adam. Karena ada siapa Nabi Adam? Karena ada opo asluha asalnya maksiatu Nabi Adam gitu ya. Itu minasyahwati dari syahwat, dari keinginan gitu ya. Bisa babi istiakihi karena sebab nolak. Ila zuki samari syajarati maring apa toh? Menelan buah gitu ya. Buah pohon gitu. Al-munha yang terlarang. Anha terhadap syahwah. Jadi dosanya Nabi Adam itu diampuni ketimbang dosanya iblis gitu. Karena dosanya iblis itu merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam itu dosanya karena syahwat, maka diampuni. Karena memang gini, dosa yang besar itu adalah sombong. Kenapa? Sombong itu yang boleh punya sifat itu hanya Allah. Yang lainnya itu nggak boleh punya sifat sombong sama sekali. Manusia itu nggak boleh, nggak punya, nggak berhak sifat sombong karena kita itu dhaif. Itu kan ya. Karena makhluk Allah itu dhaif semuanya.
Kita itu sedetik kemudian aja kita nggak tahu loh akan terjadi apa. Nah, apa yang perlu disombongkan? Gitu kan? Kita dilahirkan orang, mandi, makan hasil orang, ya kan? Nama dikasih orang, dijahitkan orang, sekolah dibiayai orang. Kegiatan kita sehari-hari semuanya itu tidak bisa terlepas dari orang lain. Dan kita serba berada pada ketidakpastian. Kalau disombongkan, gitu kan. Kita itu nggak bisa kok nganuin diri kita sendiri, itu sama sekali nggak bisa. Ya. Kadang-kadang kita sombong sekali. Padahal kalau tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa ngerekso awak dewe. Ya, kita benar-benar tidak berdaya. Sekaya apapun orang itu. Ya, jadi apa yang bisa disombongkan gitu kan? Nggak ada. Terus yang memang berhak punya sombong itu ya hanya Allah, karena beliau itu maha mampu, maha kuasa, ya apa, bisa dengan dirinya sendiri, sedangkan kita itu kan nggak bisa. Masa mau sombong gitu kan? Teman-teman gini ya, titeni gitu ya, orang kalau sombong itu tuh mati gitu, nggak akan hidup. Uang itu nek ning dhuwur mesti mati garing. Saya contohkan gini ya, biji apapun, biji buah termahal sekalipun, kalau ditaruh di atas itu pasti garing, gak tukul gitu ya. Tapi coba biji itu ditaruh di tanah, gitu ya, pasti tukul. Apapun itu kalau dia itu apa, terletak di atas, artinya memang bukan tempatnya di atas, kok dia tuh menempati posisi di atas, itu pasti garing gitu ya, nggak bermanfaat, kering gitu ya, karena yang bukan posisinya kita di sana gitu, nggak akan tumbuh, bahkan kering. Saya mau ambil charger, ini chargernya habis, bentar ya. You can take my charger. I'm sorry. In the table. Sorry ya, Dek. Kenapa Ustazah? Itu yang di atas, tapi pada posisinya sebenarnya dia tidak berhak di atas, itu akan malah kering gitu ya, bukannya tambah tinggi, malah kering. Beda dengan sesuatu itu bila ditempatkan di bawah, apapun itu pasti akan tumbuh gitu nah. Ya, akan tumbuh. Bentar ya. Benih apapun kalau diletakkan di bawah itu pasti tumbuh gitu kan, ditaruh di tanah. Taruh di tanah, orang nggak bisa nginjak gitu ya. Ini filosofinya orang itu, iya. Merendahlah kamu sampai seseorang itu tak bisa merendahkan gitu loh. Ya apalagi yang mau direndahkan, orang enggak. Jadi merendahlah kamu sampai orang lain itu tidak punya kesempatan untuk merendahkan kamu. Enggak ada alasan untuk merendahkan kita. Kalau kita itu meninggi-ninggi, biasanya orang itu punya kesempatan untuk menginjek-injek gitu ya, diinjak-injak. Sesuatu yang di bawah, artinya terbungkus, punya potensi untuk tumbuh. Tapi ketika sesuatu itu terlihat, itu punya posisi yang tadi bisa saja dia kering, bisa saja ia terancam. Kenapa biji itu di bawah terurup gitu ya, urugan gitu ya, diurugi? Ya karena
kalau tidak teruruk dia punya potensi untuk apa cambahe kayak mau jadi tugel gitu ya, putus, terinjak lah, kena serangan lain sebagainya. Dia potensi untuk tumbuh. Maka dari situ kita belajar bahwa memang manusia itu bukan tempatnya untuk sombong gitu ya. Yang patut sombong itu hanya Allah. Mungkin ada yang ditanyakan, apa saya bulat gak ya? Takutnya saya bulat ya? Apa enggak? Saya kok kayaknya wajahku glowing banget ya. Ustazah. Puluh-puluh. Ustazah. Glowing ya. Ini saya mau splendid, Ustazah. Ada yang mau ditanyakan? Any questions? Assalamualaikum Ustazah. Saya mau bertanya Ustazah. What's your questions? Terkadang kan kita manusia itu punya sifat ujub. Itu gimana ya Ustazah buat mengurangi lah setidaknya? Ya, itu manusiawi, yo, saya ujub, sombong itu manusiawi. Gak mungkin kabeh menungso nafsu juga ya. Hal kayak gitu itu manusiawi, tapi di sisi yang lain kita juga tahu bahwa itu ternyata bukan tempat kita. Nah, itulah sebagai mukmin itu ya ganjarannya di situ tadi. Kita sebenarnya punya nafsu, tapi di sisi yang lain kita dilarang untuk nafsu itu. Dalam hari ini terkait sombong, misalnya ujub tadi. Ganjarannya tuh di situ tuh. Ketika kita menjauhi, kita ganjar, gitu kan? Kita untuk tidak larut dalam hal itu. Ya mergo kuwi mau wak dhewe diganjar gitu kan. Nek misalnya kita nggak dikei nafsu ya, terus dilarang melakukan hal-hal misalnya ojo ujub, ojo opo. Ya kan kita nggak dikasih nafsu loh. Gitu kan. Tapi kalau kita dikasih nafsu, posisi dilarang, berarti kan ada upaya di situ. Nah, disitulah kita diganjarnya itu di situ. Itu ya. Caranya ya gimana ya? Caranya adalah mengurangi tadi nafsu itu ya kita sadar kita siapa, kita makhluk Allah, kita ingat apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang Allah, apa yang disukai Allah, apa yang dibenci Allah gitu. Insya Allah dengan sendirinya ujub kita itu nanti turun lagi. Meskipun ya itu fluktuatif gitu ya, naik turun, tapi itu wajar gitu. Gini, Harut Marut, teman-teman tahu nggak Harut Marut? Harut Marut itu kalau di dalam Al-Quran ya, kalau pagi-pagi biasanya teman-teman lihat bintang Dewi Zahroh, terang Dewi gitu ya. Atau pokoknya pas Fajar Sodik atau tengah malam itu biasanya ada satu bintang yang terang banget atau biasanya ini adalah bintang kejora gitu ya. Juga bagian dari pelajaran yang diajarkan oleh Harut Marut ya. Kan malaikat ya. Itu juga buaya gitu loh. Manusia kok jahat gitu ya. Nah, manusia kok nyuri, manusia kok
kita dilarang tapi kita diberikan nafsu gitu kan. Nah, ya karena itulah kita diganjar. Kalau kita dilarang tanpa dibekali tanpa ada nafsu ya gampang gitu kan. Jadi biar dengan nafsu ya gimana ya tadi, gunakan akal sehat kita perbaiki dasar amal kita, kemudian ingat-ingat apa yang diperintahkan Allah, apa yang Oke, itu. Ada pertanyaan lain? Oke, matur suwun Ustazah. Yang lainnya, there is anything else? Enggak, cukup. No, Ustazah, enough. Ribon? No, Ustazah. Oh no, cukup? Yes, enough. Cukup. Udah ngantuk? Sudah ngantuk, oke. Saya ingatkan ya teman-teman, ini mengacu pada materi kita pada makalah yang pertama dulu itu, niatkan apapun yang kita lakukan karena memang kita taat. Setiap pagi, setiap kita bangun tidur, pokoknya diniatkan apik mungkin, seapik mungkin, sehingga apapun yang terjadi di siang hari, apapun yang terjadi itu catat kita sebagai orang yang beribadah ya. Kita itu bukan orang apa ya, nggak ngelewat gitu aja hari-hari kita itu nggak lewat. Mungkin hari kita, tapi ternyata diakui Allah mencatat kita sebagai orang yang bisa gitu. Padahal kita cuma tidur makan gitu kan. Tapi ternyata dengan niat kita, dengan upaya kita tidak melakukan maksiat, Allah di ganjaran yang lebih. Allah ternyata golongkan kita sebagai orang yang beruntung ya. Mungkin itu ya, ini penting. Bismillahirrahmanirrahim setiap hari agar apa yang kita lakukan ya. Saja cukup ya, atau ada pertanyaan dulu? Mungkin cuma nih gitu, satu. Teman-teman ini mana aja sih wajahnya gitu kan? Saya ya pengen kenal gitu wajahnya yang cantik-cantik. Oke. Dek Dek Badria. Oke. Nanti saya berikan kepada Dek. Mungkin dia kita bekas di hati. Maaf masih banyak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mau dihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The time is yours. Bukannya itu di sini ya? Kayaknya ini satu ini kalau kamu ini
Ustazah.